Om Swastiastu. Ya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang teknis analisis dan penilaian investasi saham dan pasar modal. Sebelum kami memulai presentasi ini, kami akan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Ya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Tuoka Sucipta. Dan saya Inyaman Agus Harimbawa. Dan saya Putri Permana Yoga. Dan saya Putra Agus Sugiarta. Dan saya Putu Ananda Saputra. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan untuk penilaian investasi saham. Investasi dalam bentuk saham merupakan investasi yang memiliki risiko tinggi sehingga investor perlu melakukan penilaian terhadap harga saham tersebut. Penilaian berguna bagi investor dalam penerimaan gambaran harga saham yang wajar, dividen yang akan diperoleh, kelangsungan hidup suatu investasi, serta ketepatan waktu berinvestasi atau melepas investasinya. Yang B, bentuk efisiensi pasar. Bentuk efisiensi pasar dapat ditinjau dari segi ketersediaan informasinya saja, atau dapat dilihat tidak hanya dari ketersediaan informasi, tetapi juga dilihat dari pelaku pasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi yang tersedia. C. Mekanisme efisien pasar modal. Dalam pasar modal terdapat dua cara penjualan saham, yakni pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar di mana efek diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Pasar sekunder adalah pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan secara bebas. D. Pentingnya efisien pasar. Jika pasar efisien, para manajer perusahaan akan bekerja memperbaiki kinerja perusahaannya. Ini berarti bahwa perusahaan dengan prospek bagus akan mempunyai harga saham yang tinggi. Sebaliknya, perusahaan dengan prospek yang kurang baik, sahamnya akan dinilai pada harga yang rendah. Tinggi rendahnya harga saham mencerminkan keyakinan investor kepada perusahaan. Pasar efisien digunakan untuk memperoleh biaya modal. Ini berarti perusahaan dengan prospek tinggi akan memperoleh modal pada harga yang wajar. Harga saham merupakan cermin tentang kondisi perusahaan. Dengan harga saham yang tinggi dapat digunakan sebagai ajang promosi tentang kondisi perusahaan. Jadi harga saham menaik sebagai alat mendapatkan biaya yang adil. Jika pasar efisien, lembaga keuangan tidak akan khawatir tentang harga saham. Dengan kata lain, lembaga keuangan menaruh kepercayaan terhadap harga saham yang berlaku di pasar modal. C. Mekanisme efisien pasar modal. Dalam pasar modal terdapat dua cara penjualan saham, yakni pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar di mana efek diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Pasar sekunder adalah pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan secara bebas. D. Pentingnya efisien pasar. Jika pasar efisien, para manajer perusahaan akan bekerja memperbaiki kinerja perusahaannya. Ini berarti bahwa perusahaan dengan prospek bagus akan mempunyai harga saham yang tinggi. Sebaliknya, perusahaan dengan prospek yang kurang baik, sahamnya akan dinilai pada harga yang rendah. Tinggi rendahnya harga saham mencerminkan keyakinan investor kepada perusahaan. Pasar efisien digunakan untuk memperoleh biaya modal. Ini berarti perusahaan dengan prospek tinggi akan memperoleh modal pada harga yang wajar. Harga saham merupakan cermin tentang kondisi perusahaan. Dengan harga saham yang tinggi dapat digunakan sebagai ajang promosi tentang kondisi perusahaan. Jadi harga saham menaik sebagai alat mendapatkan biaya yang adil. Jika pasar efisien, lembaga keuangan tidak akan khawatir tentang harga saham. Dengan kata lain, lembaga keuangan menaruh kepercayaan terhadap harga saham yang berlaku di pasar modal. E. Kriteria pasar efisien. Investor banyak dan bertujuan untuk memaksimalkan profit dan tidak dapat dipengaruhi harga. Investor dalam pasar modal yang secara aktif melakukan analisa
penilaian dan transaksi sekuritas berjumlah besar, dan investor berlaku rasional dan berorientasi profit maximizing, sehingga investor hanya sebagai penerima harga, yang berarti bahwa investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Harga ditentukan oleh demand dan supply yang ada di pasar modal. Informasi yang murah dan merata. Informasi pasar tersedia secara luas bagi semua investor pada saat yang bersamaan, dan biaya untuk memperoleh informasi tersebut murah. Informasi bersifat acak. Informasi terjadi secara acak sehingga investor tidak dapat memprediksi kapan informasi baru terjadi. Investor bereaksi dengan segera. Investor bereaksi secara cepat dan penuh terhadap informasi baru, sehingga harga suatu sekuritas menyesuaikan secara cepat. Model random walk mengemukakan persoalan, yaitu apakah harga-harga saham atau singkat keuntungan yang lain dapat membantu dalam meramalkan harga-harga saham atau tingkat keuntungan waktu yang akan datang. Model ini menegaskan dua hipotesi utama, yaitu perubahan harga adalah bebas antara satu jangka waktu dengan jangka waktu yang lain, dan perubahan harga mengikuti beberapa distribusi probability tertentu. Pada model ini, asumsi pergerakan harga adalah random. Oleh karena itu, walaupun para investor memperoleh informasi dari orang dalam, ia masih tidak dapat meramal pergerakan harga saham yang akan datang dengan tepat. Hal ini karena segala informasi akan terkandung dalam harga saham itu sebagaimana diketahui umum. Teori ini berdasarkan kepada pasar efisien, yaitu informasi saat itu mudah didapatkan, rintangan dalam pengaliran informasi, dan kegiatan disinformation yang bertujuan memberikan gambar kabur kepada investor tentang pasar tidak ada sama sekali. Dan saya akan melanjutkan yang di review riset pasar modal. Pasar efisien terbentuk karena adanya perhatian besar pada saham-saham yang diamati oleh sebagian besar analisis, serta perhatian yang sedikit pada saham-saham yang kurang diamati analisis. Pengujian pergerakan harga saham merupakan suatu cara yang digunakan untuk menguji pasar yang efisien bentuk lemah. Pengujian pasar yang efisien bentuk lemah ini dilakukan untuk menguji ada tidaknya hubungan antara harga sekuritas masa lalu dengan harga sekarang atau harga yang akan datang. Hipotesis untuk menguji pasar yang efisien bentuk lemah berhubungan dengan langkah acak. Jika harga-harga mengikuti pola langkah acak, maka perubahan harga dari waktu ke waktu sifatnya adalah random atau acak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.